Sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Zakia dari SMA, dari tim SMA Masa Depan yang hari ini akan membersamai eh, Bapak dan Ibu serta mungkin di sini ada adik-adik juga ya, yang akan mendengar sharing-sharing dari Kak Khotijah nih, tips and triknya bisa kuliah beasiswa full ke Hong Kong. Nah, Em, jadi untuk webinar sore hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Khotijah. Tentu saja kalau misalnya audiens Bapak, Ibu atau adik-adik ada pertanyaan silahkan boleh mulai sambil di chat di kolom chat juga boleh. Nah, nanti kita akan buka FAQ juga dan juga kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ya Kak Khotijah. Nah, setelah itu nanti akan ada juga sharing sedikit dari SMA masa depan, apa yang dilakukan untuk di SMA masa depan untuk mempersiapkan murid-murid untuk persiapan studi lanjut kalau ada yang mau ke luar negeri. Seperti itu kurang lebihnya. Langsung saja kita mulai ya, Kak Khotijah. Ini berarti yang di Belanda sekarang jam pagi ya, jam 10. Mau jam 10 atau jam Iya, 9? betul. Mau jam 10 pagi. Oke, Ya. oke, langsung aja nih sebelumnya kita Kak Hatijah ada persiapkan pakai PPT atau kita ngobrol-ngobrol aja nih? Aku udah siapin PowerPoint, nanti aku bisa share screen buat teman-teman dan Oke, kakak-kakak semua buat bisa lihat. siap. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kak Hatijah ini Mm-mm. S1-nya di Hong Kong. Universitasnya apa Kak Hatijah? Iya, jadi aku kuliah S1 di Hong Kong, di City University of Hong Kong, jurusan psikologi, dan aku Mm-mm. juga ambil minor itu di Human Resource Management. Kalau minor itu semacam kamu belajar sebuah jurusan juga, tapi lebih sedikit dan dipadetin aja. Oke. Dan Kak Hatijah masuk City University of Hong Kong di tahun berapa? Aku masuk tahun 2022, jadi sekarang aku udah masuk ke tahun ketiga di sana. Oh, I see. Jadi tahun 2002 selesai pandemi ya itu ya, berangkat. Iya, pas banget selesai pandemi langsung ke sana. Oke, jadi lulus SMA tahun 2022 juga. Iya, betul. Jadi Oke, aku jadi ketika apply itu pas masih SMA dan itu emang penting banget SMA buat daftar. dan informasi pentingnya juga nih ya adik-adik. Kalau nggak salah ini lagi buka juga ya City University of Hong Kong Mm-mm. aplikasinya untuk masuk kuliah tahun depan dan deadline-nya ini bulan Januari ya biasanya ya Kak Khadijah. Iya, betul banget. Deadline-nya Januari. Jadi masih ada Oke. kesempatan kalau teman-teman tertarik juga. Oke, jadi silahkan yang memang udah sempat buka-buka atau ini nanti sambil dengerin sambil buka-buka website City University of Hong Kong dan jangan lewatkan kesempatan hari ini untuk tanya langsung kepada penerima beasiswanya ya. Oke, silahkan Kak Khadijah mungkin bisa langsung sharing aja. Oke, aku mulai share Udah screen-nya udah ya. bisa share screen ya? Iya, sebentar. Ini apakah udah kelihatan full screen-nya? Sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin aku Hodijah dan aku bakal jelasin tentang Hong Kong dan sedikit tentang Maastricht. Jadi seperti yang aku kenalin sebelumnya dan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku Hodijah, psikologi, jurusan psikologi dan alhamdulillah aku mendapatkan beberapa beasiswa dan beasiswa-beasiswa ini sebenarnya semuanya terafiliasi sama City University of Hong Kong. Jadi beasiswa aku sendiri yang utama itu dari CTU International Scholarship yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa internasional. Dan untuk ini beasiswa-beasiswa lainnya itu berdasarkan ketika aku di Hong Kong. Yang mana misalnya community service itu berdasarkan gimana aku berkontribusi ketika di Hong Kong dan exchange scholarship ini yang aku dapatkan sehingga aku bisa melanjutkan exchange lagi di Maastricht University. Oke, sebelumnya mungkin pertama-tama kenapa sih kita kuliah di luar negeri dan seenggaknya ini untuk alasan aku pribadi dulu ya. Jadi
Untuk aku sendiri ada beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman juga bisa punya alasan masing-masing kenapa tertarik. Tapi kalau aku sendiri, pertama ada exposure ke lingkungan yang sangat internasional dengan berbagai orang dari berbagai negara dan memiliki background yang beda-beda. Kemudian salah satu alasan yang kedua, itu peluangnya ada cukup banyak untuk studi dan untuk bahkan juga bekerja. Karena aku sendiri uh, part-time di Hong Kong dan juga magang selama perkuliahan aku. Nanti aku bakal cerita lebih detail lagi. Dan secara kualitas juga menurut aku itu banyak aspek yang bisa lebih baik dari perguruan tinggi Indonesia karena untuk research sendiri sangat disupport dan bahkan kalau teman-teman dari menjadi mahasiswa udah mau bantu jadi research assistant itu juga udah disupport banget dan tentunya karena kita tinggal sendiri di luar negeri itu juga bisa membangun kita menjadi pribadi yang lebih independen dan juga kita bisa membangun tentang sisi-sisi lain tentang bagaimana kita bisa menjadi terbuka terhadap berbagai pihak dan juga gimana sih kita bisa menghandle masalah-masalah ketika orang-orang terdekat misalnya lagi jauh dari kita. Nah, sedikit cerita nih tentang Hong Kong. Nah, Hong Kong itu kan orang-orang mungkin ini ya. Hong Kong itu sebenarnya bagian dari Cina, itu apakah kota atau negara kan itu masih banyak orang belum jelas. Jadi aku mau jelasin aja. Kalau Hong Kong itu sebenarnya bukan negara tapi juga bukan kota karena dia termasuk wilayah special administratif. Jadi dia termasuk bagian dari Cina tapi memiliki otoriter khusus juga. Dan Hong Kong ini sendiri kalau digambar-gambar kan atau di berita-berita biasanya yang padat kayak gini ya, yang kayak penuh sama gedung. Tapi jangan salah karena ada juga alam-alamnya. Jadi kalau teman-teman suka hiking dan suka pergi ke pantai masih bisa banget. Nah, Hong Kong ini sendiri juga masih ada banyak influence-influence dari British karena dulu di sempat ada masa kolonisasi sama orang di United Kingdom. Nah, terus Hong Kong ini sendiri menurut aku oke banget kalau kalian tertarik tentang keberagaman budaya. Karena kalau Hong Kong itu istilahnya ketika timur bertemu dengan barat, jadi teman-teman bisa ngerasain di sana tuh ada banyak ekspat dari negara-negara barat, tapi juga masih kental dengan budaya timurnya. Dan di sini juga nggak usah khawatir homesick karena banyak banget orang Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Untuk mahasiswanya sendiri, angkatan aku ada 80 orang. Jadi bayangin aja di kampus aku ada sebanyak itu mahasiswa. Dan 80 itu baru angkatan aku, jadi kalau ditambah dengan angkatan atas dan bawah itu bisa sampai ratusan orang yang Indonesia di Hong Kong. Jadi kalau teman-teman mau makanan Indonesia itu gampang banget bisa ditemuin. Dan fakta menurut aku cukup unik dan aku ketika aku nyampe ke Hong Kong yang agak kagetnya, aku baru tahu ternyata di Hong Kong itu ada cukup banyak topan. Apalagi ketika musimnya itu sekitar menuju Desember gitu. Dan ketika topan ini, kalau ada berbagai level signalnya, kalau misalnya levelnya di atas 8 itu nanti diliburin dan semua yang lagi kerja, kuliah itu tetap stay di rumah. Menurut aku ini unik sih, karena kan di Indonesia jarangnya ada topan. Oke, terus gimana sih rasanya tinggal di Hong Kong? Sebagai Muslim sendiri, alhamdulillahnya ada banyak komunitas-komunitas Muslim dan ini tuh ada komunitas untuk Muslim di kampus aku sendiri dan ada juga Muslim Indonesia yang bisa teman-teman masukin nantinya. Dan untuk makanan halal juga semakin banyak dan dari list-listnya sendiri menurut aku itu cukup menarik karena misalnya aku baru pertama kali nyoba makanan halal yang dari makanan Nepal dan Tibet itu baru ketika aku di Hong Kong. Terus juga makanan-makanan yang halal menurut aku beragam karena nggak cuma Chinese food yang halal, tapi bisa juga teman-teman nemu makanan Thailand dan makanan-makanan dari Pakistan, Bangladesh itu banyak. Aku juga menarik sih karena Korean halal juga ada di sana.
Dan untuk masjid juga tersedia di Hong Kong, dan quiet room ini sendiri seenggaknya untuk di kampus aku tempat teman-teman muslim sholat. Jadi disebutnya quiet room, tapi ya itu intinya tersedia, jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan di Hong Kong sendiri juga menurut aku yang oke banget itu public transportnya yang sangat terhubung satu sama lain. Jadi di sini bisa dengan mudah kemana-mana dan aksesnya pun cepet banget. Jadi dalam 1 jam udah bisa pergi ke bagian yang lain dan sangat efisien. MTR ini sendiri, kalau di Indonesia mungkin disebutnya MRT ya, cuma agak dibalik dikit kalau di Hong Kong. Tapi intinya ini semacam kereta bawah kereta, dan ini menghubungkan dari Hong Kong ke bagian-bagian lain. Hong Kong sendiri ini ada, kalau dilihat ini wilayah sini disebut Kowloon, di sini Hong Kong Island, dan di sini New Territories, jadi ada Lantau Island. Dan sebenarnya selain di sini juga Hong Kong tuh ada pulau-pulau lain yang bisa dihubungkan sama ferry, dan ada tram juga di foto ini. Nah, untuk misalnya mau tahu lebih detail nih, misal kalau buat pengeluarannya, sebenarnya berapa sih kalau bayar sendiri, dan sehari-harinya kita bisa menghabiskan untuk makan dan kebutuhan transportasi itu sekitar 6 sampai 10 juta. Dan tentunya ini tergantung teman-teman sendiri bagaimana masak atau enggak. Aku ada teman yang bisa cuma menghabiskan 2.500, dan itu jadi sangat tergantung gimana cara teman-teman mengaturnya. Dan seperti yang cukup terkenal di Hong Kong itu, yang permasalahannya adalah akomodasi. Dan sebenarnya ini yang buat menurut aku cukup signifikan. Karena on campus ini student residence, dan off campus ini kalau teman-teman nyari tempat di luar sendiri. Dan ini cukup bisa dilihat perbedaannya cukup drastis. Kalau misalnya on campus itu yang biasanya sistemnya beda-beda dari kampusnya, tapi kalau di kampus aku cuma bisa digaransi itu 2 tahun. Dan kalau lebih dari 2 tahun, biasanya kita perlu mendapat namanya returning point supaya kita bisa aktif dan bisa stay di asrama kita. Oke, nah sekarang kita kenalan lebih lanjut sama kampus aku, yaitu City University of Hong Kong. Nah, kampus aku disebut juga bisa CityU. Itu kalau menurut QS ranking itu ranking 62 dunia, dan kalau menurut Times Higher Education dia ke 82 di dunia. Dan menurut aku cukup poin menarik dari CityU adalah ini salah satu kampus yang termuda, masih di bawah 50 tahun, tapi bisa mendapat predikat yang cukup tinggi. Dan menurut aku salah satu top poinnya adalah CTU itu the most international universities in the world. Jadi teman-teman bisa dapat kenalan dari berbagai negara, dan partner globalnya juga banyak. Aku bakal jelasin kesempatan global lebih jauh lagi. Oke, terus gimana dengan kehidupan akademis di kampus? Nah, kalau misalnya akademis sendiri, menurut aku profesor-profesornya itu sangat bisa kita reach out kapan aja kalau kita ada pertanyaan. Kalau boleh cerita dikit sendiri, ini sebenarnya yang di tengah ini profesor aku, dan ini di kelas manajemen. Tapi di sini kita bisa ngobrol dan bisa tanya-tanya lebih jauh ke profesornya. Dan ini juga biasanya kalau di kampus aku buat psikologi ada banyak banget grup project. Jadi kita perlu melakukan tentang penelitian tertentu atau enggak, kita juga bisa buat aktivitas, dan itu tergantung kelasnya. Menurut aku juga menarik karena di CTU ini sendiri buat jurusan aku kita banyak menulis esai buat tugasnya. Jadi biasanya untuk satu kelas itu nilainya ada dari ujian, grup project, dan juga dari esai-esai yang kita buat. Nah, menurut aku akademisnya sendiri juga oke banget karena selain dari akademik ini, kita juga ada namanya academic advisor. Jadi kita bisa konsul ke yang udah dipasangkan sama kita, academic advisornya, tentang kalau kita mau tanya-tanya dan meminta saran.
Menurut aku juga menarik sisi akademisnya karena di untuk jurusan psikologi sendiri ada mentor dan mentee matching. Jadi ada kakak kelas yang udah lebih senior dan kita bisa dipasangkan untuk tanya-tanya lebih jauh. Dan itu jadi dari segi akademisnya menurut aku oke banget. Dan dari segi karir, menurut aku juga sangat disupport dari pihak CTU-nya karena ada namanya Career and Leadership Center. Jadi ini mereka kasih sharing list-list dari kesempatan-kesempatan apa aja yang tersedia buat kita daftar. Dan dari segi karirnya juga, menurut aku menarik karena di Hong Kong itu cukup umum banget dan rata-rata hampir semua temen aku ada part-time. Part-time itu bisa dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, kalau aku sendiri part-time-nya sempat nyoba di dua-duanya. Aku sempat nyoba di dalam kampus dan membantu kegiatan-kegiatan di untuk yang mensupport teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya yang aku lakukan dalam kampus itu, aku ada di bawah namanya Talent and Education Development Office. Jadi gimana di sini aku bantu teman-teman aku dan mengadakan acara-acara dan ya, jadi ada departemen yang aku bantu. Untuk di luar sendiri, aku sebenarnya tahun kemarin bekerja di Hong Kong Disneyland di bagian Human Resource. Jadi aku bantu khususnya di bagian training dan development. Dan menurut aku poin plusnya lagi juga, di Hong Kong itu sangat umum ada namanya summer internship atau magang selama summer. Karena summer ini adalah libur kita yang paling lama dan itu sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan rata-rata eh, bisa diisi dengan berbagai kegiatan. Ada teman-teman aku yang balik Indonesia, ada teman-teman aku yang memutuskan ambil summer program di luar negeri, tapi banyak sekali yang summer internship. Kalau di foto ini sendiri, aku alhamdulillah tahun ini berkesempatan magang di 3 tempat karena ada program di Hong Kong namanya Diversity Immersion Program. Jadi Diversity Immersion Program ini kita bisa mencoba bekerja di 3 industri yang berbeda. Jadi pertama ada asuransi, yaitu di Manulife, kemudian ada di firma hukum, yaitu Herbert Smith Freehills, dan juga bisa mencoba di Hyatt atau di perhotelan. Dan di sini fokus tiganya itu tentang diversity, equality, dan inclusion. Dan menurut aku menarik karena di 2 tempat ini aku bisa share gimana cara kita bisa menjadi inklusif untuk teman-teman yang muslim. Jadi misalnya ketika aku di Hong Kong Disneyland, alhamdulillahnya jadi sekarang sedang ada proses inisiatif buat membuat prayer space buat pekerja di sana. Karena sebelumnya belum tersedia dan hanya untuk yang datang sebagai pengunjung. Jadi di sini aku belajar tentang keberagaman budaya dan gimana kita bisa inklusif terhadap orang-orang dari budaya yang berbeda. Dan ini juga aku secara sosialnya alhamdulillah memiliki banyak teman dari berbagai negara. Dan untuk cerita sedikit, ini teman aku yang berasal dari Ghana. Dan di sini ada teman aku yang dari uh, Kazakhstan dan di sini juga ada yang dari Bangladesh dan lain-lainnya. Menurut aku juga menarik karena di Hong Kong itu kita bisa hiking dan di sini alamnya cukup oke banget karena itu sangat mudah kan kalau di Indonesia kalau mau naik gunung harus persiapan eh, yang tas yang cukup gede. Nah, kalau di Hong Kong kita bisa tinggal datang aja karena itu cukup aksesibel. Dan yang aku suka juga dari di sini aku bisa bertukar budaya. Misalnya teman aku yang di sini dia orang yang berasal dari Cina dan dia mengajarkan aku bahasa Kanton yaitu bahasa khasnya Hong Kong dan aku mengajarkan bahasa Indonesia juga. Jadi kita bisa bertukar budaya. Dan untuk yang di foto ini itu ketika ada uh, buka puasa bersama ketika Ramadan tahun kemarin. Jadi ini teman-teman yang Muslim dan yang non Muslim juga sebenarnya bisa datang hadir, tapi rata-rata di sini yang Muslim buat kita buka puasa bareng. Ya, uh, oke. Dan menurut
Aku di eh, CTU itu yang paling oke sebenarnya tentang kesempatan-kesempatannya. Ini hanya sedikit yang aku masukin, tapi sebenarnya di luar ini ada banyak banget peluang-peluang yang bisa didapatkan. Misalnya untuk foto yang di sini sendiri, ini ketika ini bagian dari Equal Opportunity Youth Ambassador, yaitu sebuah komisi uh, untuk mendapatkan peluang yang sama. Jadi ini dari pemerintah Hong Kong, dan di sini kita bisa menjadi duta untuk bisa sharing ke teman-teman yang lain dan belajar bagaimana kita bisa membuat peluang yang setara untuk kita semuanya. Dan kalau misalnya yang UNICEF ini, aku alhamdulillah berkesempatan untuk volunteer di UNICEF, tapi ini selama aku di Belanda. Dan untuk internal kampus, ada berbagai kegiatan yang bisa teman-teman ikutin. Misalnya di sini kalau Global Ambassador Club ini adalah uh, kita berasal dari 12 negara yang 10 negara yang berbeda, dan di sini kita itu uh, melingkupi berbagai komunitas dari negara yang berbeda. Jadi misalnya ada komunitas Indonesia dan komunitas Bangladesh dan berbagai komunitas lain, dan kita di GAC ini semacam yang menyatukannya gitu. Jadi gimana tentang ini disatukan dan kolaborasi juga dengan kantor dari CTU-nya, yaitu Global Engagement Office. Jadi JAC ini yang menjembatani berbagai societies dan dari official kampusnya. Dan menurut aku juga peluang-peluang lain itu juga menarik, misalnya ada TEDx CTU Hong Kong. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu di YouTube itu ada TEDx speaker. Nah, jadi kita di sini di Hong Kong itu kita yang ngelenggarain acaranya, dan kita mengundang-undang pembicara-pembicara untuk bercerita, dan topiknya pun bisa bermacam-macam. Dan menurut aku yang paling aku suka dari kesempatan, Ini lebih ya baik. dari kesempatan, oke, okay, dari kesempatan yang ada di CTU itu tentang global opportunities-nya. Karena seperti yang aku udah share sebelumnya, kalau misalnya CTU itu Most International University. Dan cara mereka mendapatkan Most International University itu selain karena mereka kerja dan menarik mahasiswa internasional ke sana dan memberikan banyak beasiswa, CTU juga bisa mendapatkan ini karena kerjasama dari student exchange-nya sendiri. Jadi banyak mahasiswa exchange yang datang ke CTU, tapi banyak juga dari mahasiswa CTU yang pergi keluar. Dan ini tuh sangat umum karena banyak teman aku yang Indonesia yang udah datang ke Hong Kong dan exchange lagi. Selain aku tahu teman-teman aku yang pergi ke Kanada, dan teman aku yang ke Spanyol, dan ada banyak juga yang ke Italia. Dan sebenarnya ini banyak banget untuk dari CTU untuk exchange lagi, jadi itu sangat disupport. Dan untuk exchange-nya lagi itu sendiri, untuk itu sudah pas, itu biaya yang kita keluarkan itu tergantung biaya yang dikeluarkan ketika di CTU. Jadi kalau misalnya di CTU teman-temannya bayar SPP atau tuition, jadi itu jumlahnya bakal sama dengan ketika pergi exchange. Nah, dan kalau aku sendiri, karena aku alhamdulillah di CTU-nya nggak bayar, jadi ketika aku exchange, aku juga nggak bayar selama di sini. Jadi itu tergantung uh, biaya yang dikeluarkan selama di kampusnya. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang masih kekurangan, itu ada juga beasiswa tambahannya lagi. Jadi beasiswa tambahannya ini itu bisa didaftar di website kampus. Terus cerita sedikit juga, kalau misalnya beasiswa tambahan, kalau misalnya pun nggak daftar, kita pasti bakal ada subsidi yang itu otomatis semua yang pergi exchange akan dapat dari CTU-nya. Dan itu untuk student exchange-nya. Jadi kalau misalnya di kampus aku juga bisa banyak banget ngelihat dari teman-teman dari berbagai negara, itu rata-rata juga yang
ikut exchange itu banyak banget. Terus kalau misalnya join bachelor's degree program, ini semacam KKI kalau di UI dan kelas internasional di Indonesia. Jadi kalau misalnya di sini eh, kuliah di CTU dan kemudian lanjut setengahnya lagi kuliah di tempat lain. Contohnya untuk jurusan aku tahu ada namanya Joint Bachelor's Degree Program dari CTU dan Columbia University. Dan Columbia itu sendiri kan salah satu kampus yang justru lebih top lagi ya di Amerika sana. Jadi itu memungkinkan banget. Dan untuk aku juga tahu ada scholarship tersendiri untuk yang kalau tertarik dengan Joint Bachelor's Degree Program ini. Dan partner kampusnya juga ada beda-beda. Dan kalau misalnya summer program, ini terkait sama eh, yang tadi 3 bulan yang aku cerita, karena di sini ada waktu yang cukup panjang, jadi ada teman-teman yang mengambil kelas pendek di luar negeri. Misalnya teman aku ada yang di Hungaria, terus ada juga namanya International Internships. Kalau misalnya ini di CTU sendiri disupport untuk yang offline dan yang online. Bahkan ada beasiswa juga untuk teman-teman yang memutuskan untuk magang di negara lain dan memutuskan untuk perginya secara offline. Jadi banyak banget beasiswanya dan itu tersedia di website internal kampus. Jadi biasanya banyak informasi-informasi kayak gini baru bisa didapat itu setelah masuk dulu. Karena ketika aku awal-awal belum masuk ke CTU, aku nggak tahu ternyata ada banyak scholarship yang sebanyak itu. Karena yang aku ngeliat di websitenya itu hanya rata-rata tuh scholarship untuk masuk ke CTU-nya dulu, bukan beasiswa ketika di CTU-nya. Dan menurut aku menarik, ini berdasarkan websitenya, kalau CTU itu berkolaborasi lebih dari 400 partner institutions. Jadi aku lihat juga negaranya beda-beda, bahkan tersebarnya tuh di berbagai benua. Aku lihat ada dari benua Afrika dan benua aku di sini di Eropa, dan ada juga peluang untuk di negara-negara Asia dan benua Amerika juga ada. Menurut aku juga exchange ini salah satu yang sangat disupport dari pihak kampus aku, karena untuk ini kita bisa transfer kredit kita dengan mudah. Jadi untuk prosesnya kita harus melihat kira-kira kelas apa yang setara dengan yang ada di Hong Kong. Jadi ketika kita belajar, kita nggak perlu mengulang lagi dan hanya untuk memang mengambil kelas-kelas yang kita perlukan. Jadi ini foto aku ketika di Maastricht University di Belanda. Oke. Nah, sedikit tentang Maastricht. Maastricht itu sebenarnya mungkin teman-teman nggak begitu familiar karena aku juga sebenarnya baru tahu ketika aku mencari-cari universitas tempat lain ya. Maastricht sendiri ini salah satu kota yang paling tua di Belanda dan lokasinya terletak dekat dengan Belgia dan Jerman. Jadi lokasinya sangat strategis, bahkan bisa kurang dari 1 jam aku sudah bisa pergi ke negara yang berbeda. Terus tentunya sebuah hal ikonik dari Belanda adalah dengan bersepeda. Dan di sini aku lihat banyak banget orang yang uh, pergi bersepeda dari ujung kota ke kota yang lain. Dan itu sangat mudah. Transportasi publiknya juga oke karena di sini ada bus, ada juga kereta dan lain-lain. Terus menurut aku salah satu hal ikonik dari Maastricht sendiri ini juga salah satu disebut kota pelajar karena ada namanya Maastricht University. Dan Maastricht University ini sendiri kampus aku untuk secara ranking dunianya masih di bawah CTU, tapi secara psikologinya lebih tinggi. Jadi itu alasan kenapa aku memilih di sini. Dia mendapat predikat sebagai kampus yang most international di Netherlands kalau menurut website kampusnya ya. Dan menurut aku di kampus ini itu unik banget karena kalau aku di sini pengalamannya cukup beda karena kalau di Hong Kong kan tadi kita membahas lectures dan orang-orangnya itu banyak dalam satu kelas. Tapi kalau misalnya di Masri ini itu tuh dalam satu kelas ini satu tutorial itu sekitar hanya 10 sampai 12 orang. Jadi pembahasannya sangat lebih mendalam.
Dan mereka menggunakan problem based learning. Jadi sistemnya adalah ketika minggu pertama kita membahas tentang ada list permasalahan dan kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Dan kita diberikan material yang harus kita baca sendiri dan mencari tahu, dan ketika sesi berikutnya kita akan menceritakan dan mendiskusikannya bersama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya di CTU mungkin lebih banyak yang satu arahnya, tapi di Masri ini banyak yang lebih dua arah. Dan di kampus aku sendiri juga cukup ada mahasiswa Indonesianya, dan karena Belanda itu sendiri pernah menjadi bagian memiliki sejarah dengan Indonesia, jadi sebenarnya di sini juga ada banyak komunitas Indonesia yang menurut aku oke juga, karena di sini kita bisa ketemu banyak makanan Indonesia dan nggak perlu khawatir bakal homesick. Jadi ya aku di sini kalau mau makan tempe itu gampang banget dijual di supermarket, dan ada juga restoran-restoran Indonesia. Dan kalau misalnya secara makanan halal sendiri, sebenarnya di sini nggak begitu tertulis seperti di Hong Kong yang ada logo halal di makanan, tapi di sini bedanya dan lebih menguntungkan juga karena banyak vegetarian dan vegan food kalau untuk di Masri. Jadi untuk teman-teman yang Muslim juga nggak perlu khawatir, dan di sini juga ada quiet room juga kayak di CTU untuk sholat, dan ada masjid juga di kota Masri kalau teman-teman tertarik. Nah, mungkin selanjutnya yang lebih pentingnya itu gimana sih caranya Kak, atau gimana cara untuk mendaftar ke luar negerinya. Ini pertama, menurut aku tuh penting banget untuk teman-teman kira-kira apalagi yang baru masuk SMA ataupun masih proses di SMA untuk tahu dulu sebenarnya kita tuh tertariknya untuk apa. Dan ini ada konsep bernama Ikigai. Jadi ini adalah hal yang ideal di tengah keempat ini, tentang apa yang kamu suka dan apa yang kamu bagus dalam melakukannya, dan apa yang kira-kira dunia butuhkan dan apa yang kamu bisa dibayar untuk itu. Jadi ketika masih SMA, coba untuk ikut aja berbagai kegiatan dan ikut sebanyak mungkin kegiatan yang kira-kira itu sesuai dengan kamu. Kalau aku sendiri dulu ketika aku SMA, aku ikut cukup banyak, aku ikut OSIS, aku juga ikut teater, dan aku ikut berbagai kegiatan volunteering di SMA aku dulu. Dan ketika udah coba berbagai banyak hal, nanti kamu bisa tahu kira-kira apa yang sesuai dengan yang kamu tertarik. Dan lebih baik jika bisa dari keempat aspek ini, itu tergabung dengan satu sama lain. Dan setelah kita tahu, dan ini tahapan yang penting banget, yaitu research, prepare, dan apply. Ini adalah gambaran besar tentang bagaimana kita harus mencari tahu dulu sebanyak mungkin, menggali informasi dari berbagai sumber di internet, dan setelah itu kita mempersiapkan. Dan ini tahapan yang menurut aku cukup melelahkan karena ada banyak banget, dari mulai esainya, dari English proficiency testnya, yaitu ada juga, apalagi karena kurikulum di Indonesia nggak semuanya diterima di luar negeri, jadi kadang-kadang kita juga memerlukan tes-tes lain, dan kita juga membutuhkan nilai yang bagus ketika SMA, dan formulir ketika di luar negeri, dan lain-lain. Penting juga bahkan dari sekedar paspor itu juga penting, dan kadang-kadang juga dokumennya perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris yang perlu diresmikan. Dan ketika proses apply ini juga prosesnya beda-beda tergantung negara, tergantung kampus, dan tergantung lokasinya. Dan kita untuk mendetail yang pertama untuk di bagian research, menurut aku penting banget untuk bisa kita terbuka dengan berbagai pilihan. Karena ketika aku daftar kampus di luar negeri sendiri, dulu aku awalnya nggak terpikir buat aku ke Hong Kong, karena dari awal aku kepikirannya mungkin Jepang ya, mungkin Kanada, dan nggak ada yang tahu ternyata aku bakal sampai di sana. Jadi ketika teman-teman mungkin udah tahu nih kira-kira mimpinya pengen ke negara apa, tapi jangan menutup diri ke negara itu.
coba juga peluang-peluang yang lain. Karena misalnya ketika aku dulu juga, aku sempat mendaftar banyak, dan aku juga sempat alhamdulillahnya keterima di University of British Columbia. Cuma ketika keterima di kampus tersebut, aku nggak dapet beasiswanya, dan itu nggak memungkinkan bagi aku ke sana. Dan karena itu, CTU yang memberikan beasiswa tentu menjadi pilihan yang lebih baik ketika aku pada saat itu. Jadi ketika teman-teman mencari informasi, bisa dibuka untuk berbagai opsi-opsi yang ada, dan teman-teman ini penting banget untuk bisa menuliskannya ke Excel atau spreadsheet atau apapun yang teman-teman mau supaya terorganisir informasinya. Jadi misalnya teman-teman bisa buat nomornya dan beasiswa apa namanya dan deadline-nya kapan, linknya apa, dan persyaratannya. Karena persyaratannya itu sendiri bisa beda-beda banget. Dan ini bisa dibuat untuk menentukan timeline-nya. Terus juga bisa dimasukin informasi-informasi penting lainnya. Kadang-kadang kalau misalnya itu mendaftar kampus, itu perlu application fee atau biaya pendaftaran. Tapi kalau mendaftar beasiswa rata-rata nggak perlu application fee. Jadi ini tergantung. Dan scholarship information-nya juga ini kan pentingnya karena banyak beasiswa-beasiswanya itu berbeda-beda. Dan untuk scholarship information-nya ini sendiri, itu kadang-kadang bisa sumbernya beda-beda. Ada yang aku bakal jelasin lebih lanjut nanti. Dan cost details ini mungkin bisa teman-teman ngelihat di Google, kira-kira berapa biaya di negara tersebut, berapa biaya untuk tempat tinggalnya, itu beda dengan biaya makan, dan lain-lain. Biasanya untuk informasi-informasi ini sendiri juga ada namanya PPI atau Pelajar Perhimpunan Indonesia yang ada di luar negeri, dan mereka biasanya udah memberikan cukup banyak sebagian informasi-informasi untuk hal-hal ini. Tapi tetap banyak yang harus kita cari sendiri di websitenya langsung. Jadi kalau misalnya di Hong Kong sendiri ada PPI Hong Kong dan ada juga PPI kampusnya. Kalau PPI Hong Kong itu yang untuk satu daerah dan mencakup berbagai universitas. Dan kalau teman-teman lihat di Instagram PPI Hong Kong dan ataupun website PPI Hong Kong, mereka udah memberikan satu PDF yang sangat detail mengenai kehidupan di sana. Dan kalau teman-teman tertarik dengan negara lain, juga bisa dicek PPI negaranya, karena memungkinkan banget di Instagramnya atau akun sosial media lain, mereka sudah memberikan informasi-informasi yang cukup penting untuk ketika kita di sana. Dan kemudian tahapan yang paling penting menurut aku adalah esai, dan gimana kita bisa menceritakan diri kita dengan baik ke pihak yang menjadi admission office-nya. Dan ketika menurut aku yang paling penting adalah gimana kita bisa menceritakan cerita kita dengan baik sehingga ada runtut kejadiannya. Supaya yang kita ceritakan mempunyai bobot storytelling. Dan menurut aku penting banget juga ketika menulis esai ada namanya hook. Jadi sebuah kalimat pertama yang harus menarik minat dari yang membacanya. Jadi misalnya bayangkan aja ada mereka melihat banyak banget bahkan sampai ribuan pendaftar, dan gimana cara supaya kita bisa menjadi stand out dan menarik di mata mereka. Jadi ini penting untuk kita menaruh kalimat pertama sebagai hook yang bisa menarik perhatian mereka. Dan ini juga penting untuk teman-teman coba memikirkan kira-kira personal branding apa sih yang teman-teman bisa coba bangun di berbagai esai, dan ataupun nanti kalau dibutuhkan recommendation letter dari guru atau surat rekomendasi. Ini juga kadang-kadang kita bisa pertimbangkan sebagai salah satu cara untuk membangun personal branding ketika mendaftar juga. Jadi kalau misalnya aku coba hubungkan pengalaman-pengalaman aku dengan psikologi. Kenapa aku tertarik dengan psikologi dan keberagaman budaya? Dan aku sambungkan ke pengalaman aku ketika SMA, ketika aku di OSIS, dan ketika aku di Rohani Islam di sekolahku. Dan ketika
Membangun esai ini penting untuk memiliki sebuah struktur, dan ini salah satu yang bisa aku rekomendasikan yaitu STAR, yaitu gimana kita bisa menjelaskan situasinya, situasi kejadian tertentu yang ingin kita ceritakan, dan task apa yang kita lakukan ketika di saat itu, apa tanggung jawab kita, dan bagaimana cara kita bisa meraih hasil tersebut, bisa melakukannya, dan kita juga bisa ceritakan hasil akhirnya. Jadi misalnya bisa menceritakan bagaimana program kerja di OSIS itu, mengapa itu dibutuhkan, apa yang kita lakukan di sana, dan hasil apa yang kita berhasil dapatkan. Dan esai ini sendiri kadang bisa tidak memiliki pertanyaan tertentu, tapi ada juga esai yang harus ada pertanyaannya khusus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang khusus, itu bisa harus disesuaikan. Jadi teman-teman makanya penting banget buat yang balik ke research tadi, buat cari tahu apakah ada pertanyaan khusus dan berapa jumlah kata yang kita bisa tuliskan, karena itu berbeda-beda. Kemudian biasanya di esai ini rata-rata menjelaskan tiga aspek ini, tentang siapa sebenarnya diri kamu dan mencoba menjelaskan ke pihak admission office apa yang udah kita lakukan dan apa selanjutnya. Dan bagian apa selanjutnya ini menjadi penting karena kita juga harus menjelaskan rencana-rencana kita ke depannya. Karena apa yang akan kita lakukan setelah diterima, apa yang mungkin teman-teman bisa menjelaskan tentang mimpi membuat Indonesia menjadi lebih baik, ataupun mimpi-mimpi yang lebih spesifik, dan itu penting banget untuk mereka supaya bisa memilih. Dan esai ini sendiri menurut aku juga penting, kalau apalagi menurut di negara-negara yang seperti negara barat yang sangat mementingkan untuk secara keseluruhan, jadi gak hanya nilai rapot dan gak hanya nilai ujian tes. Oke. Terus kemudian English Proficiency Test. Ini ada TOEFL, IELTS, ataupun sekarang juga makin banyak yang udah mulai menerima Duolingo English Test. Jadi kalau teman-teman mau lebih murah, setahu aku Duolingo English Test itu masih lebih murah. Tapi harus dilihat dulu apakah negara tujuan atau kampus tujuan menerima tes tersebut. Dan untuk mempersiapkan ini sendiri dimulai dari jauh-jauh hari, karena kita harus membiasakan diri gimana kita bisa untuk bisa listening atau mendengarkan dengan baik dan apakah mengerti, dan kita membaca teks dalam bahasa Inggris dan bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Dan untuk sumber-sumbernya sendiri ada banyak di internet, dan aku sendiri waktu itu mengambil tes IELTS di Jakarta. Dan untuk IELTS ini sendiri ketika aku mempersiapkannya, ada website-website di internet seperti dari British Council, ada juga website bernama IELTS List, ieltslez.com, dan itu memiliki sumber-sumber yang detail untuk kita berlatih. Dan menurut aku penting banget untuk latihan karena rata-rata uh, untuk ini sendiri, untuk luar negeri, seenggaknya yang aku temukan itu minimal hasil IELTS-nya itu 6,5, dan tidak ada yang boleh di bawah 6. Tapi ini beda-beda, kalau misalnya kalau ke Jepang, itu setahu aku requirement bahasa Inggrisnya masih lebih rendah dibanding negara lain. Dan menurut aku juga kita penting banget untuk berlatih, karena satu kali biaya English Proficiency Test ini bisa lumayan banget. Kalau IELTS itu sendiri bisa 3 juta. Jadi makanya penting untuk sebelum itu kita berlatih dulu. Jadi ketika kita ngambil tes satu kali itu udah cukup. Ya. Dan ini kita bisa mempersiapkan dari mulai menonton konten berbahasa Inggris, mencoba berbicara di depan kaca, ataupun kita juga berusaha coba menulis sedikit demi sedikit dalam bahasa Inggris. Oke. Dan kemudian ada juga standardized test, dan ini sangat tergantung tentang negara dan kampus tujuan.
karena nggak semuanya harus menerima ini. Jadi contohnya waktu itu aku ketika mendaftar ke Jepang atau di Kyoto University, mereka memerlukan hasil skor SAT atau Scholastic Aptitude Test. Tapi ketika aku ke Hong Kong, aku nggak wajib untuk menaruh hasil SAT aku. Dan ini contoh-contohnya ada tes bernama ACT atau American College Testing, A-Levels, ada SAT ini sendiri. Untuk SAT, aku waktu itu ngambil tesnya di Jakarta, namun aku waktu itu persiapannya ada dengan IELTS dan SAT, jadi untuk mempersiapkan dua hal cukup memusingkan, jadi hasil aku sebenarnya kurang memuaskan. Tapi untuk teman-teman yang mau mempersiapkan SAT, itu bisa ke khanacademy.org. Ini bisa free dan menurut aku sumbernya lengkap banget untuk persiapannya. Ada juga buku-buku dari internet yang bisa dicoba untuk melatih tes. Dan untuk SAT sendiri sebenarnya itu ada dua aspek, yaitu tentang pertama yang lebih hitung-hitungan dan satunya yang lebih ke bahasa Inggrisnya. Dan itu bisa dilihat aja, format-formatnya ada di lebih lengkap ada di internet. Dan ya, jadi menurut aku untuk standardized test ini sendiri dan English proficiency test adalah salah satu yang persiapannya cukup lama karena untuk harus terbiasa dengan hal tersebut. Oke, kemudian interview ini tahapan setelah kita uh, lolos tahap berkas. Dan interview ini sendiri bisa formatnya beda-beda tergantung kampus. Karena aku tahu ada yang formatnya dalam grup. Jadi kalau misalnya format dalam grup ini sendiri, ada peserta-peserta lain dan kita dilihat bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, dan ketika ada hal tertentu yang kita harus lakukan, dan pihak admission akan melihat bagaimana kita berkolaborasi dan melaksanakan hal tersebut. Tapi ada juga ketika aku di Hong Kong, aku mempunyai interviewnya itu individual. Jadi aku sendiri dan ada dua profesor yang menginterview aku. Dan ini akan beda-beda, bahkan ada juga yang memerlukan keduanya. Jadi bisa dicek aja tergantung programnya. Dan ini yang aku masukin di sini adalah salah satu common interview questions. Jadi kita ditanya apa yang membuat kita tertarik, mengapa kita memilih hal tersebut, terus apa yang membuat kita menjadi kandidat yang spesial, dan ya bahkan alasan-alasan seperti kenapa kita memilih negara tersebut sebagai negara tujuan itu menjadi penting. Karena itu makanya teman-teman di awal itu balik lagi perlu tahu kenapa kita memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut, dan perlu tahu juga tentang riset-risetnya. Jadi kalau aku sendiri ketika aku di Hong Kong, aku ditanya kenapa aku tertarik di Hong Kong, dan aku jelaskan tentang yang East Meet the West itu. Dan itu menurut aku bisa membantu. Dan karena ada banyak sumber-sumber di internet tentang tentang common interview question ini, teman-teman bisa mempersiapkan sebuah skrip sebagai jawaban. Dan walaupun ini sebagai ada skripnya, tapi tentu kita nggak harus terpaku banget, tapi menjadikan itu sebagai referensi ketika ada pertanyaannya. Jadi berlatih sebanyak mungkin dan menjadi dirimu sendiri aja. Dan menurut aku ini juga interview salah satu hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Jadi ketika ini kita bisa mencoba berlatih dengan orang lain ataupun bisa berlatih yang di depan kaca itu sendiri. Dan untuk interview, bahkan dari gesturnya aja itu kita juga bisa mencoba untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya di interview, gimana dari gestur tubuh kita bisa membuat orang lain tertarik, dan kita juga bisa meyakinkan pihak tersebut. Jadi ini kalau teman-teman butuh referensi, tapi aku juga ada saran kalau misalnya ini sebenarnya di YouTube itu sekarang cukup banyak dari tips-tips orang lain yang lebih mendetail untuk menjawab pertanyaan satu persatu. Karena kalau misalnya ditanya apa kelemahanmu, dan itu ada banyak cara untuk menjawabnya supaya itu jadi lebih baik. Oke, dan menurut aku ini
jadi salah satu yang pentingnya untuk teman-teman untuk sebenarnya beasiswa-beasiswa apa aja sih yang tersedia, dan yang aku di sini tulis ini hanya sedikit dari yang ada banyak di luar sana untuk S1. Jadi yang pertama dari pemerintah Indonesia, tentu aku ngeliat tadi video dari sekolah masa depan itu banyak yang keterima beasiswa Indonesia Maju. Dan beasiswa Indonesia Maju sendiri ini setahu aku ada yang untuk persiapannya dan ada juga yang ketika sudah di sana. Namun aku bukan dapat dari beasiswa ini, jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari websitenya secara langsung. Untuk beasiswa ini sendiri juga aku ngelihat banyak teman awardee-awardee yang udah membuat video di internet, jadi bisa banget untuk teman-teman bisa menonton dan mencari tahu sendiri. Dan ini menurut aku yang nggak banyak orang, nggak semua sadar bahwa ternyata dari pemerintah-pemerintah negara lain itu banyak juga yang memberikan beasiswa. Misalnya kalau Turki Berselari ini dari pemerintah Turki, Stipendium Hungaricum dari pemerintah Hungaria, Max Scholarship ini dari pemerintah Jepang, Global Korea dari Korea, dan China, Rusia, Romania. Dan ini bisa persyaratannya beda-beda dan bisa dilihat sendiri dari websitenya. Karena sistemnya, misalnya dari Global Korea Scholarship, ada via dari kedutaan, tapi ada juga via dari kampus. Dan Max juga berbeda-beda. Ada jalur-jalur tertentunya. Dan kalau misalnya yang aku, itu dari universitas langsung. Dan setahu aku ada yang dari universitas langsung juga ada Ritsumeikan EPU di Jepang, Asia Pacific University. Dan selain itu ada juga misalnya dari University of Toronto ada namanya Lester B. Person, dan di University of British Columbia juga ada beasiswa untuk internasionalnya. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi, misalnya dari Hong Kong University juga ada, dan aku nggak masukin semua karena ada sebanyak itu yang dari universitasnya langsung. Ada juga yang dari ada organisasi-organisasi lain, bisa dilihat misalnya uh, dari Metsui Busan dan ataupun dari badan-badan lain, dan ini menurut aku bisa dicari di internet aja. Tapi menurut aku tetap yang paling umum adalah yang dari tiga ini. Dari Indonesian government, other countries, dan dari universitasnya. Dan yang aku masukin di sini nggak lengkap karena teman-teman bisa coba lihat aja dari Instagram Kobe Education ataupun Scooters. Ini aku nggak di endorse sama mereka, tapi menurut aku teman-teman nggak harus menggunakan jasa mereka, tapi coba lihat aja misalnya mereka sharing dari mana, dan coba teman-teman search sendiri tentang beasiswa tersebut. Jadi misalnya di akun tersebut menceritakan ada yang meraih beasiswa dari sumber ini, dan teman-teman coba bisa lihat langsung aja sumbernya, jadi nggak harus menggunakan jasa tersebut kalau teman-teman tidak tertarik. Bisa juga ngelihat dari akun PPI itu juga kadang-kadang ada yang menaruh informasinya seperti di awal tadi. Terus kalau misalnya aku boleh cerita sedikit tentang yang City University of Hong Kong tadi, kan aku cerita ya di awal itu beasiswanya beda-beda. Tapi yang pertama, kalau untuk entrance scholarship-nya itu sebenarnya ada 3 level. Jadi pertama yang full tuition dan udah semua full scholarship. Full scholarship ini udah SPP-nya udah termasuk, biaya hidupnya udah termasuk, dan ya semuanya. Ada juga yang untuk yang kedua itu hanya full tuition, jadi awalnya hanya SPP-nya aja yang dibayar, dan ada juga 50% tuition. Ketika tahun aku sendiri, tahun 2022, ini berdasarkan nilai dari rapot. Tapi ada juga tergantung dari jurusannya. Dan kalau aku sendiri ketika di awal, aku sebenarnya hanya dapat full tuitionnya. Cuma setelah aku di City University-nya ini, alhamdulillah mendapatkan nilai yang bagus dan bisa berkontribusi di community service, aku mendapatkan scholarship tambahan, dan itu akhirnya aku mencakup semuanya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya khawatir ketika awalnya hanya mendapat full tuition, itu menurut aku bisa, kalau misalnya memungkinkan tetap coba aja karena ada peluang-peluang yang bisa baru didapat setelah masuk.
Ataupun ada teman aku sendiri yang hanya mendapatkan full tuition, tapi dia part-time di Hong Kong dan dia bisa cover semuanya sendiri juga. Jadi karena yang aku tadi share itu part-time di Hong Kong itu, seenggaknya kalau di kampus aku itu bisa mendapatkan 120.000 per jam, lebih dari itu, 150.000 ya, 150.000 rupiah per jamnya, dan itu bisa lumayan banget. Dan misalnya tadi magang, di Hong Kong sendiri kalau magang per bulan dibayar 20 juta rupiah atau 10.000 Hong Kong dolar, dan itu bisa ditabung untuk ketika semesternya. Karena biaya hidupnya sendiri itu bisa udah ke cover lewat dari magang. Jadi alhamdulillahnya walaupun aku ketika awal hanya mendapat full tuition, aku bisa mengcover biaya hidup aku sendiri dari berbagai campuran dan dari part time dan magang. Ya. Jadi magang di Hong Kong itu lumayan banget karena 20 juta per bulan. Dan itu teman-teman aku juga banyak yang eh, menggunakan itu ketika pas semesternya. Jadi pas summernya bekerja dan pas semesternya bisa lebih santai. Ya, jadi sebenarnya sekian yang aku bisa sampaikan. Untuk teman-teman yang tertarik, kamu pasti bisa dan semoga lancar. Dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan di nomor ini atau hubungi aku di Instagram kalau ada pertanyaan lanjut ataupun bisa ditanyakan sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Khotijah. Ini pertanyaannya udah ngantri di kolom chat. Jadi nanti satu-satu kita bahas. Ya, menarik banget sharingnya, Khotijah. Apa tentang pengalamannya di CityU University Hong Kong ini ya. Yang mungkin pertanyaan basic sedikit. Ini bahasa Inggris kan ya, bahasa Oh pengantarnya. iya, aku bahasa Inggris, aku nggak bisa sama sekali bahasa Cina kok sebenarnya, jadi nggak usah khawatir. Dan bahkan untuk Ya, hidup di Hong Kong pun survival itu juga bahasa Inggris orang-orang Hong Kong juga iya, bisa ya kan? betul, betul, betul. Oke. Jadi sebenarnya Nah, kalau oh, aku mau nggak apa-apa tambahin silakan. sedikit, sebenarnya Ya. di Hong Kong itu sendiri yang lebih umum itu kalau tertarik untuk belajar bahasa lebih lanjut itu namanya bahasa Kanton. Jadi agak beda sama bahasa Mandarin. Dan sebenarnya kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih jauh, bisa mengambil kelas juga di kampus. Karena aku sempat mencoba belajar bahasa Kanton semester kemarin. Tapi menurut aku cukup sulit karena aku nggak ada basic bahasa asingnya. Jadi aku tetap bahasa Inggris saja itu udah cukup banget. Bahkan banyak teman dari Indonesia juga sampai lulus tetap hanya bisa bahasa Inggris dan Indonesia dan itu nggak masalah. Oke, makasih Khadijah. Untuk pertanyaan yang lain kita akan segera Ya, bahas habis ini, tapi sebelumnya kita akan undang dulu Kak Ilyas nih untuk sharing. Kak Ilyas adalah guru dari SMA Masa Depan. Nah, mungkin Kak Ilyas ini mau sharing nih, mendengar tadi kan cerita dari Khotijah, ternyata persiapan untuk mau S1 ke luar negeri, tadi Khotijah sudah jelasin ya, banyak banget yang sebetulnya harus disiapin dari persiapan bahasa Inggrisnya, ambil tes-tes yang standardized, terus yang harus dituliskan di esai juga macam-macam. Nah, kalau di SMA masa depan tuh apa nih Kak Ilyas yang dilakukan di SMA masa depan untuk mensupport murid-muridnya untuk bisa mencoba eh, menjajal gitu ya, menjajal mendaftar masuk studi di luar negeri dan tadi kita lihat di video di awal juga ada sudah sebagian memang keterima di luar negeri. Silahkan Kak Ilyas. Ya, terima kasih banyak Kak Zakia atas kesempatannya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Khadijah ya, ada beberapa hal yang menarik untuk bisa kita lihat di KLS masa depan. Sebentar, apakah sudah terlihat ininya slide-nya? Ya, jadi persiapan yang dilakukan di SMA masa depan tentu saja ada beberapa hal. Yang pertama visi misi yang besar, kemudian kami membimbing anak-anak dan adik-adik ya untuk memiliki karakter eh, yang terpatri di dalam diri mereka itu adalah goal directed persistent. Tadi sebagaimana disampaikan juga persiapan bahasa, kemudian pemahaman-pemahaman dasar untuk bisa siap mengikuti perkuliahan baik di luar negeri ya, baik yang di Asia maupun di Eropa begitu atau di benua lainnya. Kemudian pengenalan diri terhadap diri sendiri, kemudian kemampuan untuk mengungkapkan dan menuliskan begitu. Nah, selanjutnya, nah apa yang dilakukan di SMA masa depan untuk persiapan siswa ke luar negeri?
Jadi yang pertama adalah designing big dream, ya, smart big dream. Jadi sebagaimana yang tadi juga sempat diceritakan oleh Kak Khadijah ya, menggunakan metode STAR juga bisa dengan SMART begitu ya. Jadi anak-anak mulai dari kelas 10 sudah diminta untuk mendesain cita-cita besarnya. Kemudian ada juga tentang coaching eh, yang juga di video awal-awal ya. Salah satunya tentang manajemen. Nanti ini di one-on-one coaching begitu. Kemudian juga personal approach di one-on-one coaching ya, maupun juga nanti peer counselor begitu sama teman ya. Jadi hafalan Quran itu ditarget sesuai komitmen dari siswa-siswi SMA masa depan ya. Kata kuncinya adalah komitmen karena juga hal ini berkaitan dengan positif disiplin yang diterapkan di sekolah begitu. Kemudian ini beberapa siswa-siswi kami yang sudah mencapai target-target sesuai komitmennya, alhamdulillah yang sudah menyelesaikan hafalannya begitu. Nah, selanjutnya dari sini, kemudian anak-anak juga diminta untuk pengenalan diri sendiri dengan menuliskan who am I, begitu ya, siapa diri saya, begitu, siapa saya, dengan menuliskan perjalanan hidup, kemudian karakter, cita-cita di masa depan, begitu ya. Yang nanti ini muaranya atau bentuk outputnya itu adalah personal statement ya, atau juga motivation letter begitu. Dan ini dibentuk dalam bentuk tugas ya, baik dalam tugas bahasa Inggris maupun juga nanti ada tugas eh, mata pelajaran psikologi begitu, salah satu mata pelajaran yang unggul di SMA masa depan. Kemudian persiapan bahasa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Kak Khadijah ya, ada IELTS, kemudian tadi Duolingo ya, kemudian kita ada pembiasan-pembiasan bahasa Inggris di sekolah ya, target pekanan, kemudian juga nanti dalam tugas-tugas itu juga di apa dipacu gitu ya, dibimbing untuk senantiasa berinteraksi dengan bahasa Inggris maupun juga bahasa Arab begitu ya, untuk siswa-siswi kami yang punya target dan berkomitmen untuk kuliah di Timur Tengah. Kemudian selain itu persiapan pembahasannya juga dalam bentuk soal yang berbahasa Inggris ya. Tentu nanti dibantu juga oleh guru untuk memahami maksud dari soal dan seterusnya begitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah proyek sosial yang ini nanti akan menjadi portofolio anak-anak dan siswa-siswi di SMA masa depan yang dapat mereka tuliskan eh, apa dengan menggunakan STAR method ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Khadijah. Termasuk ini juga bagian dari rangkaian untuk menemukan ikigai itu tadi begitu ya. Eh, apa yang sudah cukup baik dijelaskan oleh Kak Khadijah tadi di awal. Kemudian selain itu juga kami sangat mendorong siswa-siswi kami untuk mengikuti berbagai macam lomba, baik yang bersifat olimpiade, proyek riset maupun juga yang film begitu ya, yang kreativitas atau bisnis begitu ya, dan berbagai macam lomba lainnya ya. Kemudian ini salah satu program unggulan kami yaitu peer counselor, bagaimana nanti sesama siswa itu menjadi apa konselor bagi teman sebaya begitu ya. Dan ini harapannya membantu saling mengingatkan satu sama lain ya. Tentu saja ada pelatihannya nanti bersama dengan psikolog ya yang ada di sekolah kami. Kemudian ada juga sesi yang tidak kalah penting di sekolah kami di SMA masa depan yaitu Meet the Maestro, bertemu dengan pakar ahli di setiap profesi maupun bidang-bidangnya begitu ya. Salah satunya adalah beliau Mas Ahmad Ataka ini, dosen teknik elektro UGM. Kemudian kami juga mendorong anak-anak untuk bisa exposure berkaitan dengan International Education Expo ya, supaya mereka tadi program riset mencari tahu sebagaimana tadi Kak Khadijah sampaikan ya, harus riset terlebih dahulu kalau memang mau sekolah atau kuliah di CTU, maka ya cari tahu dulu beasiswanya, caranya bagaimana dan seterusnya begitu ya. Kemudian kami juga sangat mendorong siswa-siswi kami untuk bisa student exchange di semasa SMA-nya ya, dengan mengikuti program AFS. Nanti
ini juga jadi bagian salah satu portofolio yang anak-anak bisa tuliskan begitu ya. Selanjutnya ini beberapa foto yang di sebelah kiri ini AUFA, Student Exchange di Finlandia. Kemudian yang sebelah kanannya ini di Itali, ya. Selanjutnya, ya sudah. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Mas Mbak yang hadir di sini, itu yang kami lakukan di SMA masa depan untuk membantu siswa-siswi dapat mencapai cita-citanya ya. Salah satunya mungkin ada yang nanti melanjutkan di Hong Kong begitu. Itu saja dari saya, Kak Zakia. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Kak Ilyas. Dan hari ini Alhamdulillah juga banyak nih orang tua dan murid SMA masa depan yang join. Semoga terinspirasi dari Kak Khotijah. Nah, kita lanjutkan tanya jawabnya ya Kak Khotijah. Ini kita bahas satu-satu nih pertanyaan yang sudah masuk. Sistem pendidikan di kampus Hong Kong itu ikut Amerika atau ikut Eropa, Australia? Dan misalnya berapa mata kuliah yang diambil dalam satu semester? Untuk sistem pendidikannya sendiri, menurut aku kurang yakin cara menjawab ininya, tapi kayaknya menurut aku ada tadi sepertinya karena influence dari UK, jadi ada kemiripan. Sorry, aku Lebih pilih mirip Inggris. dengan Inggris ya? Iya, lebih agak mirip Inggris. Tapi karena ada influence dari Cinanya juga, jadi banyak juga yang seperti Cinanya dari tata cara pembelajaran. Dan untuk mata kuliahnya itu sendiri rata-rata diambil 5 sampai 6 mata kuliah dalam satu semester. Jadi sebenarnya jumlahnya lebih dikit kalau aku bandingin sama teman-teman aku yang di Indonesia. Tapi kita lebih fokus dan karena mata kuliahnya lebih dikit ini sendiri, jadi bisa fokus ke hal-hal lain juga yang bisa untuk Dan pengembangan biasanya diri. per mata kuliah itu durasinya lebih panjang sebetulnya daripada kalau kuliah Iya. di Indonesia. Kayaknya kan begitu Mm-mm. biasanya ya. Oke. Kemudian, oh ya, eh, ada pertanyaan kan tadi English base ya. Skor IELTS-nya Mm-mm. berapa kalau yang Hong Kong? 6,5 juga. Iya, kalau aku sendiri minimal waktu itu 6,5, tapi untuk di tiap sectionsnya minimal 6. Ya, Oke. tapi ya, jadi walaupun overallnya 6,5, tetap perlu hati-hati, jangan sampai ada salah satu yang di bawah 6. Tapi ini Oke. bisa beda-beda, karena setahu aku ada juga yang minimalnya 7, tapi kalau nggak salah itu di Hong Kong University. Karena Hong Kong Oh, University yang nomor satu di Hong Kong. Jadi kalau mungkin Hong bisa Kong. dicek lagi aja. Iya, Oh, tiap kampus requirement-nya bisa beda-beda, bisa dicek dulu gitu betul. ya. Mm-mm. Nah, IELTS-nya ini harus sudah ada skornya di bulan Januari atau boleh menyusul. Misal kita baru ambil IELTS bulan Januari, kan skornya belum keluar tuh. Boleh disusulkan nggak? Setahu aku sih harus udah dimasukin dan tapi kan sekarang ada IELTS yang pakai computer based dan hasilnya bisa keluar lebih cepat ya. Bahkan hasil Hmm. IELTS-nya itu bisa keluar dalam waktu, kalau nggak salah waktu itu aku 3 hari udah bisa lihat hasil skor IELTS. Oke, jadi Iya. sebetulnya untuk ngejar Mm-mm. deadline Januari ini, IELTS di Januari juga masih bisa ya. Iya, dan tapi tetap bisa dicek lagi aja karena ada IELTS yang computer based, tapi ada juga yang kalau teman-teman prefer yang menulis manual itu bisa waktunya bisa berbeda. Waktu penilaiannya, waktu Iya, untuk nilainya muncul bisa lebih lama. Oke. Ada pertanyaan juga tentang studi lanjut nih, yang selain S1 ya, S2, S3 gitu. Itu beasiswanya lebih banyak nggak? Dan apakah kalau misalnya S3 begitu, tuition fee-nya harus secara beasiswa atau bagaimana? Udah pernah ada informasi belum? Kalau sebenarnya kalau S3 aku belum mencari sejauh itu karena aku masih Hmm. mencarinya kalau S2 ya yang aku mulai. Tapi setahu aku di Hong Kong itu sendiri postgraduate-nya udah oke, termasuk bekerja karena aku ada kenalan yang dia di covernya karena sambil research. Tapi aku mungkin jawaban aku bisa jadi Kurang tahu kurang detail. reliable juga.
Iya. Iya, jadi Tapi bisa. menurut aku juga beasiswanya sekarang makin banyak dan bisa dihubungin aja profesor-profesornya karena mungkin bisa lebih tahu Mm-mm. lebih baik. Oke, silakan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Nah, mungkin sambil menunggu saya juga mau tanya-tanya nih yang programnya di Maastricht itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan ini nanti di Belanda berapa lama, kemudian apakah itu mata kuliahnya ditransfer ke Hong Kong, ke SKS Hong Kongnya atau bagaimana gitu. Nah iya sebenarnya aku di sini udah baru aja selesai tapi masih di sini sampai awal Januari karena kalau di exchange ini sendiri rata-rata sebenarnya 1 semester, tapi kalau tergantung ke negara tujuan ada juga yang bisa bahkan 1 tahun. Jadi tergantung Hmm. partner mana yang teman-teman tuju di waktu di CTU-nya. Dan bahkan untuk exchange ini sendiri bisa lebih dari 1 kali karena aku ketemu Hmm. senior Indonesia yang pergi exchange 2 kali, satu ke Eropa, satunya ke benua Amerika. Jadi di tahun yang berbeda. Jadi ini Hmm. tergantung tentang teman-teman ketika mengatur studi pembelajarannya mau dirancang seperti bagaimana. Dan kalau untuk aku sendiri, kreditnya bisa ditransfer balik karena tapi di awal prosesnya adalah teman-teman perlu eh, eh, mata kuliah yang akan diambil perlu dilihat dulu sama profesornya dan apakah itu disetujui sebagai pembelajaran yang setara. Misal aku di Hong Kong perlu mengambil sosial psikologi dan aku berarti di sini harus mencari yang mirip dengan sosial psikologi juga. Dan menurut Terus itu aku ya, bisa sama nanti aku mau bisa dijadi tambahin, pengganti ya. iya bisa menjadi pengganti, jadi nggak perlu khawatir. Tapi sebenarnya Mm-mm. di sini yang perlu dicek itu juga kalau seenggaknya kalau ke Belanda di sini itu mereka nggak pakai sistem semester sebenarnya. Mereka pakai sistem period. Jadi ada rata-rata ada 3 periode dan sebenarnya ini harusnya aku kalau full di Belanda harusnya sampai bulan Februari karena ada 3 periode tadi. Cuma karena di Hong Kong mulainya semesternya agak beda, di sini agak beda dengan di Hong Kong. Karena aku Januari udah mulai lagi, jadi aku sebenarnya cuma bisa kuliah 2 periode di sini. Jadi dalam 1 periode ini sendiri ada 1 sampai 2 mata kuliah. Hmm, Iya, oke. Jadi apa namanya? Kalau boleh di summary ini sejauh ini, jadi Khotijah iya, itu kan dapat beasiswa dari kampus 100%, nggak perlu bayar SPP kampus ya kan? iya. Mm-mm. Udah gitu masih dapat tambahan beasiswa asrama gratis ya. Nah, kalau beasiswa lain-lainnya sebenarnya dalam nominal uang aja sih tapi Oh, ya dan nominal uangnya ini yang beda-beda dan itu bisa tergantung aku mau pakai untuk apa gitu. Tapi aku pakai untuk asrama. Jadi kalau ya jadi dapat beasiswa kampus SPP-nya gratis, masih dapat tambahan beasiswa yang bulanan yang itu bisa dipakai sama Khotijah buat biaya hidup. iya gitu kurang Dan lebih. setelah itu ternyata masih bisa exchange lagi ke Eropa atau ke Mm-mm. Amerika dan nggak bayar lagi gitu kan. Iya, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Dan selama di Belanda ini beasiswa bulanan yang buat living cost tadi juga masih bisa diterima, tetap tetap dapat beasiswa bulanannya. Kalau misalnya yang selama di Belanda ini kan Mm-mm. sebenarnya aku pas di Hong Kong itu yang sebenarnya nggak dibagi per bulannya, tapi dalam 1 kali langsung nominalnya besar, gitu Oke. sih. Iya, jadi aku tahun kemarin ada satu beasiswa yang aku mendapat 30.000 Hong Kong dollar atau 60 juta, dan ini tergantung gimana aku ngaturnya. Dan aku dari situ Hmm. sebenarnya lebih ke nabung untuk pakai di sini, dan pas di sini lebih tambahannya. Apakah Oh, jelas ya? oke. jadi jadi sebenarnya aku mau bilang di sini bukan per bulan rutin, tapi lebih ke dalam 1 kali nominalnya besar dan gimana ngatur nominal tersebut untuk dibaginya kayak apa. Ya, Terserah kita. Terus kalau Aziz, kalau mm-mm. Khotijah ya
dipakai buat ngatur di Belanda Mm-mm. juga masih cukup sebetulnya, kursnya Hong Kong ke Iya. kursnya Belanda untuk Mm-mm. hidup nggak jauh beda gitu ya. Mm-mm. Dan aku pas di Belanda yang dapat tambahan itu juga, itu dikasihnya dalam satu kali. Jadi Hmm. tentang apakah mau dibagi untuk pesawatnya yang lebih murah atau mahal itu tergantung kitanya. Jadi makanya Hmm. karena nggak spesifik jumlah ini untuk hidupannya, dan makanya harus pinter-pinter juga walaupun udah dapat beasiswa tentang ya untuk ngatur dari nominal yang didapat. Jadi secara nggak Gitu. langsung dapat kesempatan belajar ngatur-ngatur keuangan. Ya, betul Dia luar banget. biasa, Hatijah. Oke, jadi ini habis selesai exchange Belanda, mau ada plan exchange ke tempat lain lagi? Seperti tadi yang diceritakan seniornya. Mungkin mau ke benua lain? Aku sebenarnya tertarik sama ada summer program ataupun magang internasional dari kampus aku, karena ada magang internasional ini disupport juga. Cuma mungkin masih aku lihat-lihat lagi dulu, karena kalau untuk jurusan aku perlu nyiapin skripsi juga sih. Walaupun nggak semua jurusan wajib skripsi. Jadi aku Dan perlu mempersiapkan itunya. Oke, dan informasi kesempatan-kesempatan seperti summer internship atau international internship seperti itu banyak ya di kampus. Iya, banyak banget. Banyak banget. Jadi insya Allah kalau misalnya anak-anak atau mahasiswanya udah bisa mandiri fokus, sudah dihujani dengan banyak informasi kegiatan yang bermanfaat ya selama S1 di Mm-mm. Hong Kong ini. Oke, ini Betul, ada betul. pertanyaan lagi, Khotijah. eh ini kayaknya dari orang tua ya pertanyaannya. Sebagai orang tua penasaran nih, apa yang menginspirasi Khotijah untuk berupaya sepenuh hati mempersiapkan diri bertahun-tahun studi S1 di luar negeri. Terus apa peran orang tua yang dibutuhkan? Kalau menurut refleksi Oke. Khotijah. Ya, silahkan. Oke, kalau menurut aku sendiri, aku kerasa banget dari kecil ada buku-buku yang menginspirasi aku, dan buku-buku itu disupport dari orang tua aku sendiri. Jadi, misalnya dulu ada buku namanya 99 Cahaya di Langit Eropa, kalau mungkin ada yang familiar, dan itu tentang gimana di benua Eropa itu ada situs-situs yang sebenarnya terkait dengan orang Muslim, dan kayak misalnya bahkan dari di sebuah tempat di Paris ataupun di Spanyol ada kaitannya. Dan ketika aku baca buku tersebut, aku terinspirasi aja dan untuk mau melihat langsung. Dan alhamdulillah ada yang kesampaian. Dan buku-bukunya juga bahkan dari novel-novel fiksi dari Terelie, karena ada misalnya ada cerita-cerita tentang ada yang abis tuh merantau jauh, dan menurut aku dari media-media yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh. Bahkan kan sekarang karena sosial media udah sangat mudah, jadi udah bisa melihat tentang cerita-cerita orang itu bisa tinggal dari layar handphone aja tentang gimana kehidupan mereka dan peluang-peluang apa aja yang menarik di luar sana. Jadi sebenarnya karena dari media yang dikonsumsi itu berpengaruh banget. Dan aku sendiri juga psikologi menurut aku tentang orang-orang yang berbeda, dan perbedaan budaya itu yang menjadi aku pengen nyobain langsung, karena menurut aku beda dengan kita dengar cerita dan kita benar-benar merasakan hal tersebut. Misalnya juga kayak kan kita di Indonesia alhamdulillah Muslim itu mayoritas, tapi gimana rasanya kita menjadi minoritas, itu kan sebuah pengalaman yang menurut aku unik dan harus kita rasain langsung. Jadi itu yang menginspirasi aku. Oke, Sama untuk ya tambahin lanjut sedikit lanjut lagi gimana? juga, Ya. Heeh. sama untuk orang tua menurut aku juga penting, untuk apalagi masalah perizinan dan doa ya, karena aku dengar juga banyak cerita dari teman-teman aku yang awalnya mungkin nggak diizinin, atau mungkin bolehnya baru S2 aja di luar negerinya, S1 dalam negeri. Jadi sebenarnya orang tua suportif atas pilihan anaknya, dan mungkin pas latihan bahasa Inggris mau bareng ataupun untuk bantu ngecek esai itu juga bisa banget dan membantu sih. Jadi di sini makasih banget nih Khadijah sudah memberikan contoh-contoh ya. Intinya peran orang tua itu dari kecil menyediakan paparan,
yang menginspirasi ya, bisa dari buku, video, atau ngajak ngobrol, menceritakan tentang pengalaman teman-teman atau yang dikenalnya, kemudian mendampingi prosesnya, kemudian juga mensupport. Tentu saja selama proses jatuh bangun ya, Khadijah pernah merasa kesulitan nggak nih waktu nyiapin IELTS, esai? Kerasa banget karena sebenarnya aku daftar banyak tapi nggak keterima di semuanya. Ya, karena Oh gitu. eh, aku tadi sempat cerita sedikit, aku sebenarnya daftar Jepang juga. Cuma Mm-mm. itu tujuan aku utama aku, cuma aku ditolak sama Kyoto University. Ya sama Mm-mm. misalnya ada juga contoh jatuh bangunnya itu aku udah keterima di kampusnya, tapi beasiswanya belum rezeki kayak University of British Columbia di Kanada. Karena Mm-mm. itu kan kalau luar negeri tanpa beasiswa tuh mahal banget ya dan gak semua orang Mm-mm. mampu. Jadi itu faktor yang sulit juga. Sama waktu aku ngambil SAT karena sekolah aku kurikulumnya waktu itu kurikulum negeri dan kita nggak terbiasa untuk persiapan SAT tes. Mm-mm. Jadi sebenarnya skor aku juga di bawah dari banyak ketentuan di berbagai negara. Jadi makanya Mm-mm. waktu aku, walaupun aku ambil SAT, ujung-ujungnya aku nggak pakai hasil tes itu di banyak tempat dan aku pakai dari nilai raport sekolah aja. Jadi karena cuma dari Mm. nilai raport sekolah, ini bisa pilihannya juga menjadi lebih dikit. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman persiapannya gimana sih. Ya. Oke, dan selama jatuh bangun itu support seperti apa yang masih diingat dari orang tua? Misalnya, wah ternyata SAT-nya nilainya nggak cocok sama syarat kampus A, atau wah ternyata dapat kampusnya tapi nggak dapat beasiswa. Nah, itu tuh apa yang dilakukan orang tua, Khotijah? Hmm, pertama nyemangatin dan oh sama menurut aku penting juga di awal orang tua support itu kan aku awalnya cuma full tuition dan aku sempat ragu apakah kalau full tuition awal-awal harus bayar sendiri kira-kira bisa nggak ya atau aku sekolah di negeri dalam negeri aja kan waktu Mm-mm. itu juga masih proses buat teman-teman SBMPTN itu masih bisa dan persiapan SBMPTN juga jadi waktu itu aku nyiapin dalam negeri buat SBM dan SNM, tapi juga sekaligus persiapan ke luar negeri. Karena ada dua persiapan sekaligus, orang tua aku ngebantu dengan kasih support, dengan kasih berbagai pilihan dan menyediakan berbagai pilihan ini aja udah sebuah hal yang alhamdulillah aku Oh, syukuri. jadi ini ya, mendampingi dalam berpikir, ini loh, jadi biar nggak kemana-mana gitu ya. Yuk kita diskusi bareng, mungkin pilihannya ini gitu ya, membantu mengarahkan. Oke. Terima kasih Hotijah. Nah, apakah ada pertanyaan lagi ini dari adik-adik barangkali? Ah, Coba mungkin bisa raise your hand kalau berpikir mau nyobain daftar kampus di Hong Kong. Dari adik-adik, coba kita lihat. Nah, misalnya mulai tertarik mau daftar kampus di Hong Kong juga, apakah ada yang mau ditanyakan nih tentang proses aplikasinya? Ada wawancaranya nggak ya, Kak Hatice? Aku ada wawancara satu kali ketika daftar. Jadi setelah berkas, terus abis itu wawancara, terus udah. Tapi Online ketika ya? aku, iya waktu itu online dan itu di Zoom dengan ada dua interviewer. Tapi ketika aku keterima di British Columbia itu hanya dari berkas aja cukup sih. Jadi tergantung banget dengan kampus dan Kalau negeri. yang Hong Kong ini ada wawancaranya. Iya, betul. Masih ingat nggak yang ditanyain apa di wawancara? Yang aku ingat sih sebenarnya hal-hal kayak apa alasan tertarik eh, ke Hong Kong dan apa kira-kira yang akan dilakukan ke depannya. Terus juga aku ditanya tentang iya sebenarnya dari profil general juga sih dari apa kelebihan dan kelemahan, kenapa kita harus memilih kamu gitu. Oke. Dan kalau dari tadi saya lihat foto-foto yang bareng sama profesornya, kayak gitu, sebetulnya profesornya banyak yang internasional juga ya. Iya, profesornya cukup banyak yang internasional. Ataupun kalau misalnya mereka eh,
beretnis Chinese, mereka juga sebenarnya banyak yang background studinya dari negara-negara barat. Kayak Hmm. profesor aku ada yang kuliah dari tempat-tempat lain, jadi menarik sih. Ya, jadi sebetulnya network akademiknya itu juga luas karena profesor-profesornya juga lulusan luar negeri, maksudnya di luar Hong Kong dan juga berasal dari luar Hong Kong juga. Ada pertanyaan lagi, apakah ada syarat surat keterangan kesehatan dan apakah ada kuota tertentu untuk negara tertentu, misal yang Indonesia berapa puluh? Mm. Nah, kalau misalnya syarat keterangan kesehatan, seingat aku waktu itu nggak ditanya, tapi mungkin pas persiapan buat visanya aja, jadi setelah udah lulus. Jadi itu Hmm. masih tahapan yang berkas-berkas setelah diterima. Dan untuk kuota sendiri sebenarnya nggak ada, dan bahkan sebenarnya CTO sendiri ini semakin rajin aku lihat promosi di Indonesia sebenarnya. Jadi untuk CTO sendiri bahkan mereka sampai ada datengin sekolah-sekolah di Jakarta yang cukup ya. Jadi promosinya juga makin ke berbagai daerah. Tapi sebenarnya untuk kalau misalnya kuota dalam istilah beasiswa, sebenarnya di Hong Kong sendiri ada namanya diversity, ada beasiswa yang diversity grant, tapi ini untuk beasiswa yang negaranya representasinya masih lebih dikit. Jadi ada beasiswa khusus misalnya dari negara-negara yang nggak banyak didatengin. Cuma karena kita udah kebanyakan mahasiswa Indonesia, jadi kita nggak dapet diversity grant ini. Gitu Hmm, sih. tapi enggak ada grant itu pun sebetulnya dia mulai gencar mencoba merekrut mahasiswa Indonesia Iya, ya. betul, betul, Jadi betul. peluangnya terbuka sekali dan saya pikir belum kayaknya seangkatan tadi 80 orang orang Indonesia ya Iya, itu angkatan aku. Tapi angkatan bawah, eh, ya kurang lebih juga segitu sih. Jadi ada banyak banget. dari berbagai fakultas. Dari berbagai fakultas. Cuma Ya. mungkin paling banyak dari jurusan data science, itu tiap tahun Hmm, selalu yang mahasiswa Indonesianya paling banyak. oke. Ya. Nah, jadi adik-adik atau Bapak Ibu bisa nih dicek-cek eh, apa websitenya kampus Hong Kong University dan CTU Hong Kong University dan sebetulnya masih ada banyak lagi sih kampus di Hong Kong ya yang membuka scholarship juga. Saya juga udah sempat lihat-lihat websitenya CTU University. Memang programnya juga menarik-menarik ya, kayak eh, yang tadi sudah disampaikan Hotijah. Kalau Hotijah psikologi, tapi juga bisa exchange ke Belanda, kemana gitu ya. Yang di fakultas-fakultas lain juga, kalau dilihat di websitenya juga banyak program seperti itu. Bahkan banyak yang semacam mirip double degree gitu ya, misalnya data science plus bisnis, seperti itu juga udah mulai banyak di CTU Hong Kong University, di websitenya sudah ada juga. Jadi silahkan, mumpung lagi liburan sekolah nih ya, Kak Hotija ini kan anak SMA lagi liburan nih sampai minggu depan. Jadi ada semoga dengan webinar ini adik-adik bisa memanfaatkan banyak waktu liburannya untuk terpacu explore website-website kampus dan beasiswa-beasiswanya, jangan sampai menyesal karena tidak mendaftar. Lebih baik menyesal karena gagal daripada menyesal karena lupa belum mendaftar, ya. Gitu mungkin. Betul. Saya pikir ini waktunya sudah, kalau di Indonesia sudah jam 5.15 ya, mau maghrib. Mungkin bisa kita tutup satu pesan barangkali Kak Hotijah buat teman-teman adik-adik SMA yang menonton sebelum kita tutup. Oke, menurut aku pesannya coba aja dan coba sebanyak mungkin. Jangan khawatir dulu, jangan terlalu overthinking dulu karena kamu pasti bisa, dan beasiswa itu tujuannya juga beda-beda. Nggak cuma untuk yang jago akademis, tapi ada juga misalnya yang lebih ke masalah community service kayak yang aku dapat. Jadi yakin aja dengan profil yang kamu punya gitu sih. Dan semoga good luck, semoga lancar dapat beasiswa yang Mantap, kamu mau. terima kasih sekali Kak Khotijah. Jadi tadi ya, yakin aja dengan apa yang kamu punya. Gali lagi cerita apa yang bisa kita jual ke pemberi-pemberi beasiswa dan berlatihlah untuk mengemas diri kita sehingga siapa tahu terbuka kesempatan-kesempatan di luar sana.
Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah join di webinar kali ini. Insya Allah ke depan kita akan terus menyelenggarakan webinar-webinar serupa juga untuk informasi peluang-peluang beasiswa di negara-negara lain. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Hotijah. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Kamu ya tadi di rumah jajan gitu. Lamanya di siapa? Kamu maunya berapa? Pilih jajan berapa?